Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Healthy Susanti Ningdia. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen ASN. Nah, gimana sih menjadi seorang ASN itu? Mulai dari proses seleksinya, pada saat keterima, dan bagaimana saat prajab, dan apa hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, kalau saya rasakan adalah kita harus milih dulu di mana kita akan melamar, kemudian baru kita ikuti tesnya atau seleksinya. Banyak sekali loh teman-teman seleksinya, ada banyak tahap. Salah satu yang saya bisa ingat adalah CAT, dan ini adalah menentukan kalian bisa untuk tes selanjutnya apa tidak. Oke, setelah kalian lulus, apa sih yang terjadi? Nah, ini dia. Ini adalah bagian dari apa yang saya lakukan hari ini. Ini adalah merupakan latihan dasar. Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 mengenai ASN, maka sebelum kalian diangkat menjadi PNS, maka bagi calon pegawai negeri sipil, kalian harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Nah, sembari menunggu pelatihan, kalian ada masa percobaan terlebih dahulu. Jadi itu sekitar waktunya adalah kurang lebih 1 tahun kalau di Indonesia. Oke, bagaimana apa saja yang kita lakukan ketika kita mengalami proses pelatihan? Let's check this out. Oke teman-teman, jadi ketika kita menjadi calon pegawai negeri sipil dan ketika kita mengikuti diklat, maka pertama-tama yang diperkenalkan kepada kita oleh para pengajarnya ada satu fungsi dan tugas ASN secara umum. Yang pertama, kita harus bisa menjadi pelaksana kebijakan, kemudian pelayan publik, dan perekat persatuan. Intinya seperti itu. Nah, di dalam pelatihan itu sendiri, teman-teman, ada beberapa agenda. Nah, agenda ini adalah kompetensi mengenai, saya bacakan aja, yaitu diharapkan CPNS mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara, kemudian mengaktualisasi kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Selanjutnya adalah mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oke teman-teman, jadi bagaimana kalau kita udah keterima nih jadi PNS? Nah, maksudnya adalah kita udah lulus latihan dasar, kemudian kita juga sudah lulus tes kesehatan jasmani dan rohani gitu kan. Nah, maka akan ada hak dan kewajiban untuk PNS seperti itu yang sudah diatur oleh negara, yaitu pada Undang-Undang ASN pasal 92. Jaminan yang diberikan negara diantaranya adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan perlindungan hukum seperti itu. Nah, sekarang hak dan kewajiban ASN itu dibagi 2 jenisnya. Ada P3K dan ada PNS. Nah, apa bedanya? Sebenarnya sama aja teman-teman, cuman bedanya hak yang diberikan kepada PNS termasuk jaminan pensiun atau tunjangan hari tua. Selebihnya seperti cuti, gaji, terus pengembangan kompetensi itu sama semuanya. Oke? Ini agak sedikit serius ya, bukan sedikit tapi emang benar-benar serius. Jadi ketika kita menjadi seorang PNS, kita harus mematuhi peraturan. Nah, ini mengenai disiplin PNS. Disiplin PNS ini terdapat pada PP 53 tahun 2010. Di situ terdapat kewajiban, kemudian larangannya, dan juga jenis-jenis hukuman. Baik, itu aja saya rasa mengenai Jadi mengenai manajemen ASN, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau misalnya kalian masih penasaran, bisa komen di bawah dan bisa subscribe juga. Barangkali besok kita bisa ngobrol lagi hal yang lebih keren lagi mengenai profesi kita menjadi seorang PNS. Salam dari saya, semoga sukses. See you next time, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.